Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, guru. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Ayo Mbak Romadhoni, dipimpin teman-temannya berdoa dulu. Baik, Bu Guru. Siap, berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat pagi, Guru. Pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Baik, Bu Guru. Baik, Bu Guru. Nah, anak-anak, seperti semua ada yang sakit ataupun izin ya anak-anak. Nah, sebelum mulai pelajaran, mari kita bernyanyi bersama dulu ya anak-anak. Yuk, biar semangat, kita berdiri semua. Yuk, kita nyanyi Indonesia Raya. Yuk, berdiri yuk. Bu Guru pandu ya. Ya, Bu. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Nah, terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang juga anak-anak disiapkan buku siswanya. Dibuka halaman 107. Dan juga bahan ajar yang kemarin kirim. Nah, dibuka anak-anak. Nah, sekarang kan kita dalam kondisi pandemi. Nah, anak-anak jangan lupa Bu Guru ingatkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan melaksanakan 3M, yaitu selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan juga memakai masker. Nah, anak-anak, sekarang Bu Guru mau tanya, siapa di antara kalian yang pernah mewakili sekolah mengikuti lomba ya anak-anak? Ada yang pernah? Saya, Bu Guru. Oh, Mbak Romadhoni, sepertinya ikut lomba apa dulu Mbak Romadhoni? Ikut lomba menggambar, Bu Guru. Oh iya, pinter sekali Mbak Romadhoni. Nah, itu merupakan salah satu contoh pengalaman di sekolah. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema pengalamanku. Subtemanya tentang pengalaman sekolah. Nah, anak-anak nanti akan belajar tentang membaca puisi, kemudian nilai ketiga Pancasila, dan juga pengukuran panjang. Nah, nanti setelah pembelajaran hari ini, diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi. Kemudian nanti anak-anak juga bisa membaca indah puisi. Kemudian menentukan contoh perilaku di sekolah yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Kemudian anak-anak nanti juga bisa menceritakan pengalamannya menerapkan nilai-nilai
sila ketiga Pancasila. Kemudian nanti juga ada pengukuran panjang dan juga menentukan konversi satuan panjang. Nah, sebelum masuk ke materi, yuk kita tepuk semangat dulu ya anak-anak seperti biasa. Siap anak-anak? Nah, Ya, tepuk semangat. Ya, pinter sudah semangat semua ya anak-anak. Nah, sekarang coba perhatikan. Lani anak yang pintar. Lani ditunjuk sekolah mengikuti lomba baca puisi tingkat nasional. Lani mengikuti lomba baca puisi. Lani membaca puisi dengan tema alam. Puisinya berjudul Kunang-kunang. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan ya. Lani saat membaca puisi. Nih, Bu Guru tampilkan saat Lani membaca puisi. Kunang-kunang hendak kemana? Videonya Gemerlap bersinar seperti bintang kunang-kunang terbang ke sini ke tempatku singgah. Kemari, kemari, hinggaplah di telapak tanganku. Sudah mendengar anak-anak? Nah, bagaimana tadi raut wajah Lani saat membaca puisi? Tenang ataukah sedih anak-anak? Tenang, Iya, pinter. Lani membaca puisinya dengan raut wajah yang senang. Nah, itulah yang dinamakan ekspresi anak-anak. Jadi, ketika kita membaca puisi yang isinya senang, kita harus menunjukkan ekspresi yang senang. Tapi, jika kita membaca puisi yang isinya sedih, kita harus mengekspresikan kesedihan itu ya anak-anak. Nah, kemudian dari yang dilihat tadi anak, saat Lani membaca puisi, adakah ucapannya itu yang keras, ada yang lembut, atau lembut semua ya anak-anak? ada yang keras, Bu. Nah, pintar. Mbak Ramadhani pintar ya. Itu tadi saat membaca puisi ada yang ucapannya keras dan juga ada yang ucapannya lembut. Nah, itu yang dinamakan dengan intonasi ya anak-anak. Nah, kemudian tadi ketika Lani membaca puisi, apakah tiap suku katanya itu diucapkan dengan jelas ya anak-anak? Jelas, Bu. Jelas ya. Nah, itu yang dinamakan dengan lafal. Jadi, ketika kita membaca puisi itu, jangan malu-malu untuk membuka mulut, biar lafalnya terdengar jelas. Nah, sekarang berarti tadi yang harus diperhatikan saat membaca puisi ada berapa anak-anak? 3, Bu. Ada 3, yaitu ekspresi, raut muka yang memperlihatkan perasaan. Kemudian ada apa lagi?
Intonasi, iya pinter, ada intonasi. Kemudian yang terakhir ada apa lagi? Ada lafal, iya pinter. Nah, sekarang coba perhatikan. Akhirnya Lani mengikuti lomba. Lani sebagai wakil dari sekolah, peserta lomba dari berbagai sekolah. Sekolah-sekolah dari seluruh daerah di Indonesia. Warna kulit peserta berbeda, agama peserta juga berbeda, bahasa peserta juga berbeda. Perbedaan warna kulit, agama, dan bahasa merupakan anugerah. Kamu tidak boleh membeda-bedakannya. Nah, itu merupakan contoh penerapan sila Pancasila. Apakah kalian hafal sila-sila Pancasila? Hafal, Bu. Hafal, coba. Sekarang Mbak Mega coba dibacakan dari sila yang pertama sampai sila yang kelima. Iya, coba Mbak Mega. Ya. Sila pertama, Tuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita Bu. Sudah. Nah, coba bunyi sila ketiga Pancasila itu apa ya anak-anak? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Siapa yang ingat coba? Lambang sila ketiga Pancasila itu apa ya anak-anak? Pohon beringin. Ayo. Ayo coba Mbak Nurul apa? Pohon beringin. Pohon beringin. Coba kita lihat ya. Iya benar. Pintar ya Mbak Nurul. Nah, lambang dari sila ketiga yaitu gambar pohon beringin. Nah, bagaimana penerapan sila ketiga Pancasila ya anak-anak? Adakah yang sudah tahu? Nah, kalau belum, mari kita belajar bersama anak-anak. Ya, coba Mbak Enda, di situ terlihat apa? Yang satu berkulit hitam, yang satunya berkulit Putih. putih. Iya pinter. Walaupun berbeda warna kulit, mereka hidup rukun. Nah, itu merupakan salah satu penerapan sila ketiga Pancasila. Coba sekarang Mbak Romadhoni, gambar yang kedua coba diamati. Ya, Bu. Itu gambar apa ya Mbak Romadhoni? Sedang bekerja sama membuat pagar ya, Bu. Oh iya pinter, ini sedang bekerja sama membuat pagar taman sekolah ya Mbak Romadhoni? Iya, Bu. Iya, nah itu merupakan contoh kerjasama yang merupakan contoh penerapan sila ketiga Pancasila. Nah, selanjutnya coba sekarang Mbak, siapa lagi ya? Mbak Yosefina, mendengar Bu Guru? Iya, gambar yang ketiga ini coba. Ada Beni memakai tas. Coba tasnya diperhatikan di situ. Nah, tasnya itu ada apa di situ anak-anak? Ada gambar bendera. Gambar Iya, bendera. ada gambar bendera bendera, negara Indonesia. Berarti ini Beni memakai produk buatan negara Indonesia. Nah, memakai produk buatan negara kita sendiri itu merupakan contoh penerapan sila yang ketiga.
Kemudian gambar yang terakhir, yang keempat, itu gambar apa ya? Lagi upacara. Melaksanakan upacara bendera. Biasanya setiap hari apa ya anak-anak? Senin. Iya, pintar sekali anak-anak. Nah, melaksanakan upacara dengan hikmat itu juga merupakan penerapan sila ketiga di sekolah. Nah, anak-anak, nah tadi sila Pancasila itu ada berapa ya anak-anak? 5. Ada 5. Coba tunjukkan dengan diri kalian. Itu sudah semua. Nah, coba amati jari kalian. Jari kalian itu panjangnya sama enggak kira-kira anak-anak? Beda. Beda. Nah, ada yang panjang, ada juga yang lebih pendek. Nah, bagaimana cara mengukur panjang? Nah, menggunakan alat apa ya anak-anak? Penggaris, Bu. Penggaris, iya pinter-pinter sekali ya anak kelas 2. Nah, sekarang Bu Guru akan memperlihatkan video cara mengukur dengan penggaris. Kita perhatikan bersama ya anak-anak. Ya, Bu. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang alat ukur penggaris dan satuan ukuran benda. Bagaimana cara mengukur benda? Panjang benda dapat diukur menggunakan alat ukur. Ada banyak sekali alat ukur, dan alat ukur yang akan kita pelajari ini adalah penggaris. Penggaris disebut juga mistar. Pernahkah kamu menggunakan penggaris atau mistar? Apakah kamu tahu satuan ukuran yang ada pada penggaris? Coba perhatikan gambar penggaris ini. Pada penggaris ada tulisan cm atau kita baca sentimeter. Nah, sentimeter adalah satuan ukuran pada penggaris. Ada banyak satuan ukuran, jadi jangan sampai lupa untuk menyebutkan satuannya ya. Contohnya, panjang buku ini adalah 5 cm. Cara menulisnya 5 cm. cm adalah singkatan dari sentimeter. Sekarang kita akan belajar bagaimana menggunakan penggaris. Saat mengukur benda, pastikan dari angka 0. Letak angka 0 pada penggaris biasanya berbeda. Ada yang terletak tepat di ujung penggaris, ada pula yang terletak tidak pada ujung penggaris. Perhatikan penghapus ini. Sekarang kita akan mengukur panjang dari penghapus. Ingat, letakkan ujung penghapus pada angka 0. Lalu perhatikan ujung penghapus yang lainnya. Menunjukkan angka berapa pada ujung penghapus yang lainnya? 5. Maka panjang penghapus ini adalah 5 cm. Sekarang perhatikan dua benda ini. Benda manakah yang lebar? Coba anak-anak, benda yang mana yang dapat diukur dengan penggaris? Foto. Yang mana? Foto Bu Guru. Iya, foto, iya betul. Besar. Jadi lebih baik tidak menggunakan penggaris. Nah, sekarang saatnya kalian yang mengerjakan latihan yang sudah diberikan guru. Nah, coba anak-anak, tadi kalau penggaris itu satuannya apa ya anak-anak? Sentimeter, Bu. Sentimeter. Nah, karena penggaris itu tidak terlalu panjang, maka benda-benda yang dapat diukur dengan penggaris juga benda yang tidak terlalu panjang. Nah, ini cara mengukurnya bagaimana ya anak-anak? Ayo coba, siapa yang bisa?
Caranya itu meletakkan ujung benda pada angka 0. Kemudian ujung benda yang lain itu menunjukkan angka yang berapa. Jadi anak-anak. Nah, di satuan penggaris kan sentimeter ya anak-anak. Iya. Nah, selain sentimeter, anak-anak tahu nggak apa satuan panjang selain sentimeter ada apa lagi ya? Meter. Meter. Iya, selain sentimeter ada juga ya meter. Nah, anak-anak sekarang guru perlihatkan kembali video tentang mengubah satuan sentimeter ke dalam meter maupun sebaliknya. Kita simak bersama-sama ya. Sebelumnya kita sudah mengetahui berbagai macam alat ukur. Pada penggaris satuan ukurannya adalah satuan ukurannya adalah sentimeter dan meter. Apa perbedaan sentimeter dan meter? Mari kita kenali dulu satuan panjang lainnya. Satuan panjang yang biasanya itu kilometer, meter, dekameter, dan kita bisa mengubah satuan itu ke satuan lainnya. Misalkan mengubah meter menjadi meter atau mengubah menjadi sentimeter dan lainnya. Perhatikan tangga satuan ini. Perhatikan gambar karpet ini. Panjang karpet ini adalah 200 cm. Sekarang ayo kita ubah satuan sentimeter menjadi meter. Perhatikan tangganya kembali. Kita akan mengubah satuan sentimeter menjadi meter. Setiap naik satu tangga artinya dibagi 10. Naik 2 tangga artinya 100. Dan begitu seterusnya. Dari sentimeter ke meter naik berapa tangga ya? Mari kita hitung bersama-sama. 1, 2, maka dibagi 100. 200 dibagi 100. Bagian 100 mudahnya kita tulis angka 200 lalu kita hilangkan sebanyak yang ada pada angka 100. Ada berapa angkanya pada angka 100? 2. Maka kita coret 2 nol. 1, 2. Maka 200 dibagi 100 sama dengan 2. Jadi 200 cm sama dengan 2 meter. Mbak Ani, coba Mbak Ani. Iya, Bu. Nomor 1, 100 cm bukan meter berapa ya Mbak Ani? 1 meter, Bu. Bagaimana anak-anak? Apakah jawaban Mbak Ani itu benar? Benar, Bu. Pintar Mbak Ani. Sampai di sini apakah masih ada pertanyaan? Boten. Boten. Nah, kalau tidak ada, kalian buka LKPD yang sudah Ibu kirimkan. Coba sekarang guru akan menjelaskan tentang LKPD yang harus kalian selesaikan, anak-anak. Nah, apakah sudah terlihat ya, anak-anak? Sudah apa belum? Ya, Bu, sudah. Nah, untuk kita simak ya aktivitas. Nah, kalian dengarkan terlebih contoh membaca puisi tadi. Ini bisa diklik linknya, nanti kalian bisa melihat
videonya. Kemudian kalian nanti mencoba untuk membaca puisi. Nanti di video dikirimkan ke WA Bu Guru ya anak-anak. Nah, itu nanti kalian ukur 5 benda peralatan sekolah menggunakan penggaris. Nanti dituliskan pada tabel yang sudah Ibu sediakan. Nanti difoto dan dikirimkan ke WA Bu Guru. Nah, untuk mengerjakan ini kalian Bu Guru beri waktu 1 jam. Nanti jam 10 kita ketemu lagi melalui Google Meet ini ya anak-anak. Nanti Bu tunggu jawabannya melalui WA Bu Guru. Kalau ada yang kesusahan, bisa langsung menanyakan ke Bu Guru lewat WA. Paham ya anak-anak? Paham, Bu. Nah, sudah ya anak-anak, sudah selesai semua. Bu Guru sudah lihat kalian sudah mengirimkan semua tugas-tugas kalian. Nah, sekarang coba Ibu minta Mbak Nurul coba bacakan yang hasil pengukuran panjang. Tadi Mbak Nurul mengukur benda apa saja dan ukurannya berapa? Ibu, sekedar Iya. Tadi saya mengukur buku tulis, terus penghapus, tempat pensil, dan buku tema. Panjangnya untuk pensil 15 cm, buku tulis 22 cm, penghapus 5 cm, tempat pensil 23 cm, buku tema 30 cm. Sampun, Bu. Benar, pintar Nurul. Nah, anak-anak kelas 2 memang pintar-pintar ya. Nah, anak-anak, apakah ada yang mau ditanyakan? Betul, Bu. Kalau tidak ada, kita simpulkan bersama-sama pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang apa ya anak-anak? Tentang membaca puisi. Membaca puisi. Kemudian penerapan sila ketiga. Ya kan? Pengukuran panjang. Nah, mana yang menarik ya anak-anak? Menurut kalian yang paling menarik di bagian yang mana? Puisi. Membaca puisi, Bu. Oh iya, membaca puisi. Ada videonya ya anak-anak. Nah, sekarang kirimkan soal evaluasi. Jangan tidak usah ditulis soalnya. Soalnya 10 pilihan ganda. Nanti jawabannya difoto langsung dikirimkan ke WA dulu. Nah, sudah selesai ya anak-anak. Nah, di Guru koreksi ternyata kalian anak yang pinter-pinter semua. Tidak ada yang nilainya kurang dari KKM. Nah, untuk itu Guru beri pengayaan kalian untuk mengukur, mengamati benda-benda lain lagi, kemudian kalian diukur menggunakan penggaris ya anak-anak. Sudah paham? Nah, kalau sudah, sebelum Guru akhiri pembelajaran hari ini, Guru sampaikan untuk hari esok itu kalian akan belajar tema pengalaman di tempat bermain. Nanti anak-anak akan belajar tentang ucapan permintaan maaf dan juga masih melanjutkan tentang pengukuran panjang ya anak-anak. Jangan lupa belajar di rumah ya anak-anak. Nah, sebelum Guru akhiri, ayo Mbak Romadoni dipimpin berdoa teman-teman. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.